kita masuk ke pertemuan 3 sekarang. Nanti ada tugas juga. Udah dibaca tugasnya belum? Ada yang udah baca tugasnya? Belum Belum, kayaknya. Pak. Oke, nanti lah ya. Setelah yang presentasi. Untuk sekarang, yang presentasi itu, bentar saya cek dulu ya. Kalau nggak salah sih, satu kelompok. Bentar. Cek dulu. Kelompok 2 tuh Tasya, Akram, Rika, Ega. Ada? Ada, Pak. Lengkap? Kelompoknya udah lengkap? Sudah, Pak. Oke. Kalian tuh tentang unsur-unsur sistem paksa ya. Unsur penting dalam sistem paksa lah ya. Benar ya? Ada unsur penting pengembangan sistem pakar, bagian struktur. Ya, benar ya? Tiga yang lain? Iya, benar, Pak. Oke, ya benar. Untuk sekarang hanya satu kelompok yang presentasi, berarti kelompok 2 aja. Terus, udah, nanti selebihnya untuk tugas mah setelah yang presentasi aja. Udah siap yang presentasi? Kalau udah langsung di-share screen. Udah siap, Ega, yang lain? Iya, Pak. Kalau nggak salah sih tugasnya sekarang individu ya kali ya. Boleh di share screen Ega terus uh, Tasya, Akram, Rika. Baik, Pak. Izin share screen. Boleh boleh. Berempat ya kalian ya. Oh ya, sembari kalian ini kelompok 2 nih ya, share screen. Di yang lain nih, ada yang ini nggak baru masuk? Karena ada nih di Medlit, ternyata ada baru masuk ke kelas saya. Ada nggak? Boleh angkat tangan kalau yang baru masuk. Sekarang pertemuan 3. Oke, Rahmat Nur Effendi. Pak Rahmat, halo Pak Rahmat. Iya, Pak. Berarti pertemuan 1-2 nggak masuk ya? Kemarin yang 2 masuk, Pak, cuma lagi di luar juga, Pak, di Sambi. Tapi pertemuan 2 masuk kemarin. Pertemuan 1 tuh digabung. Kok nggak? Pertemuan 1 gimana? Pertemuan satunya nggak masuk, Pak. Nggak masuknya kenapa? Belum perwalian waktu itu, Pak, belum bayar. Pertemuan 1 nanti saya bantu absenkan ya sama yang lain ya. Asalkan ada screenshotnya, entah itu dari akademik atau yang lain. Boleh nanti saya bantu. Baik, Pak. Absenkan. Sama yang lain juga ya. Terus untuk kelompok udah dapat Pak Rahmat? Belum dapat, Pak. Nanti coba sih. Tapi WhatsApp, grup WhatsApp udah masuk. Sudah masuk. Nah, bisa menghubungi ketua kelompok tuh, ketua kelasnya Ega Puspita, nanti dibantu juga tuh ada Ega Puspita ya, Pak. Nanti di grup aja. Terus kalau nggak juga di Canva, di slide terakhir saya di pertemuan 1 ada link Canva bisa diisi. Kalau di sini, kalau saya cek ada beberapa orang nih. Udah ada yang sebentar. Udah 4, ada yang 5, nggak apa-apa lah. Ini juga kelompok 6 ada yang berlima tuh ya. Nggak apa-apa ikut ke kelompok jadi berlima, boleh? Pak Rahmat, jelas? Baik, Pak. Ya. Kalau ini mah tinggal di kanvanya, tapi kalau mau minta link kanvanya bisa menghubungi Ega aja, kalau nggak di grup aja. Jadi bisa di-share sama temennya. Jelas ya, Pak ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. WA personal ke saya, jangan lupa ke bukti ininya. Terus yang lain ada? Aman ya? Pokoknya
Kalau yang baru masuk, baru perwalian dan lain sebagainya, ada bukti perwaliannya kirim ke saya. Atau ada yang eh, Pak ya pertemuan 1-2 di kelas yang lain baru masuk di kelas saya sekarang, boleh nanti bukti screenshot masuk di kelas yang lainnya kirim ke saya juga, saya bantu absenkan juga. Ega, boleh di-screen kembali. Nah, udah siap gak? Halo gak? Udah siap gak? Kayaknya suaranya belum dinyalain gak? Masih ke silent gak? Suara di Google Meet-nya gak? Halo Ega? Ega? Kelompok Ega nih, Akram, Rika, Tasya, udah bisa dimulai nih? Halo, cek. Sebentar Pak, ini jaringannya ini bermasalah. Ya, so. Jaringan yang siapa yang Ega ya? Kata saya. Pindah dulu guys, coba ke mana dulu posisinya. Gimana kelompok Ega? Udah siap? Kata saya dulu. Tasya, Rika, Akram, Bapak, ini maaf sinyalnya masih berkendala Pak. yang Ega. Udah aja pakai yang Tasya. Dan screennya coba. Dari Tasya atau Akram. Nah, yang Rika nih bagus. Sinyalnya bagus nih. Udah siap? Boleh kalau udah siap langsung dipresentasi ya. Oke, baik Pak, sudah siap. Oke, lanjut. Langsung Boleh saja. langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 2 izin mempresentasikan, eh, di mana kelompok 2 itu terdapat 4 anggota. Yang pertama ada Akram Surya Alparas, kemudian Kanur Halisa, dan saya Ega Puspita sebagai moderator, dan Tasya Amelia Putri. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen atas waktunya, dan terima kasih kepada teman-teman juga. Okay, next. Nah, langsung saja. Di sini kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama ada unsur penting pengembangan sistem pakar, kemudian bagan dan struktur sistem pakar, dan yang terakhir yaitu komponen sistem pakar.
Baik, untuk unsur penting pengembangan sistem pakar akan dijelaskan oleh Akram Surya Alparas. Kepada Akram dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan unsur penting pengembangan sistem pakar. Yang pertama itu ada pakar, yaitu human expert. Terus ada knowledge engineer atau rekayasa pengetahuan. Yang ketiga ada basis pengetahuan atau knowledge base. Yang keempat ada metode inferensi. Dan yang terakhir ada heuristik. Next. Oke, di sini ada pakar atau human expert. Pakar adalah individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan analisis yang tinggi dalam suatu bidang tertentu. Dalam sistem pakar, pakar berfungsi sebagai sumber utama pengetahuan yang akan ditransfer ke dalam sistem. Pengetahuan pakar tidak hanya berupa teori, tetapi juga ada pengalaman praktik, pola pengambilan keputusan, intuisi profesional, dan strategi penyelesaian masalah. Jadi, sistem pakar itu bertujuan untuk meniru cara berpikir dan proses pengambilan keputusan seorang pakar, sehingga sistem dapat memberikan solusi seperti seorang ahli manusia. Next. Yang kedua, knowledge engineer atau rekayasa pengetahuan. Knowledge engineer adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengubah pengetahuan dari pakar menjadi bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Perannya sangat penting karena pakar biasanya menjelaskan pengetahuan dalam bentuk bahasa alami, sedangkan komputer membutuhkan bentuk yang struktur dan logis. Tugas knowledge engineer meliputi mengidentifikasi masalah dan ruang lingkup sistem, lalu melakukan wawancara dan observasi terhadap pakar. Ketiga ada mengorganisasi pengetahuan menjadi fakta dan aturan. Yang terakhir ada membuat representasi pengetahuan dalam bentuk rule, frame, atau logika. Knowledge engineer dapat dikatakan sebagai arsitek dari sistem pakar. Next. Oke, di sini yang keempat ada basis pengetahuan atau knowledge base. Basis pengetahuan adalah komponen yang menyimpan seluruh pengetahuan yang telah diperoleh dari pakar dan diformalkan oleh knowledge engineer. Jadi secara umum, basis pengetahuan terdiri dari fakta, yaitu informasi atau data yang diketahui benar. Lalu aturan atau rules biasanya berbentuk if, then. Dan yang ketiga, konsep dan relasi antar variabel. Next. Yang kelima ada metode inferensi. Metode inferensi adalah strategi atau teknik yang digunakan oleh mesin inferensi untuk melakukan proses penalaran. Jika mesin inferensi adalah otak, maka metode inferensi adalah cara berpikir yang digunakan oleh otak tersebut. Jadi, metode inferensi ini menentukan bagaimana sistem menelusuri aturan dalam basis pengetahuan untuk mencapai suatu kesimpulan. Secara umum, terdapat dua metode inferensi utama dalam sistem pakar. Yang pertama ada forward chaining atau penalaran maju dan backward chaining, penalaran mundur. Yang pertama forward chaining atau penalaran maju. Forward chaining adalah metode penalaran yang dimulai dari fakta atau data yang tersedia, kemudian bergerak maju menuju kesimpulan. Metode ini bersifat data driven karena prosesnya dipicu oleh data yang diberikan pengguna. Proses forward chaining terdiri dari seperti sistem menerima fakta awal, lalu mesin inferensi mencari aturan yang premisnya sesuai dengan fakta tersebut. Lalu jika aturan terpenuhi, maka dihasilkan kesimpulan baru. Proses berlanjut hingga tidak ada aturan lain yang dapat dijalankan. Contoh misalnya laptop tidak menyala, lampu indikator mati,
sistem akan langsung mencari aturan yang cocok dan menyimpulkan adapter rusak. Forward chaining ini cocok digunakan pada sistem monitoring, sistem diagnosa awal, dan sistem berbasis gejala. Dan yang kedua ada backward chaining, adalah metode penalaran yang dimulai dari hipotesis atau tujuan tertentu. Kemudian mencari fakta yang mendukung hipotesis tersebut. Metode ini bersifat goal driven. Nah, kalau tadi pada forward chaining kan data driven yang dimulai atau dipicu oleh data. Sedangkan goal driven dengan kata awal goal yang berarti tujuan, maka goal driven ini dimulai dari tujuan. Adapun proses backward chaining, jadi proses backward chaining itu sistem menentukan hipotesis, misalnya adapter rusak. Sistem mencari aturan yang menghasilkan hipotesis tersebut. Lalu sistem memeriksa apakah premis aturan tersebut didukung oleh fakta. Jika premis terbukti benar, maka hipotesis diterima. Contoh hipotesisnya tadi ya, adapter rusak. Jadi sistem memeriksa apakah laptop tidak menyala, apakah lampu indikator mati. Jika jawabannya benar, maka hipotesis dikonfirmasi. Dan backward chaining ini sering digunakan pada sistem konsultasi medis, sistem troubleshooting, dan sistem berbasis tujuan. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Akram. Selanjutnya, contoh simulasi metode inferensi forward chaining dan backward chaining akan dijelaskan oleh Tasya. Kepada Tasya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin melanjutkan penjelasan. Ini ada contoh simulasi metode inferensi forward chaining dan backward chaining. Pada gambar di atas adalah contoh forward chaining atau penalaran maju. Metode ini bekerja dengan memulai dari fakta atau data yang diberikan oleh pengguna. Misalnya dalam contoh ini, pengguna mengalami demam dan batuk. Sistem kemudian mencocokkan fakta tersebut dengan aturan yang ada di dalam basis pengetahuan. Jika terdapat aturan seperti if demam dan batuk, then influenza, dan semua kondisi terpenuhi, maka sistem akan menarik kesimpulan bahwa pengguna kemungkinan mengalami influenza. Jadi, forward chaining dimulai dari data menuju kesimpulan. Metode ini disebut juga data driven karena prosesnya berdasarkan data awal yang tersedia. Dan yang kedua ada backward chaining. Sedangkan pada gambar di bawah adalah backward chaining atau penalaran mundur. Berbeda dengan forward chaining, metode ini dimulai dari dugaan atau hipotesis terlebih dahulu. Misalnya, sistem menduga bahwa pasien mengalami influenza. Untuk membuktikan dugaan tersebut, sistem akan memeriksa apakah gejala yang mendukung terpenuhi, seperti apakah pasien demam, apakah pasien batuk. Jika semua fakta pendukung sesuai dengan aturan, maka hipotesis tersebut dinyatakan benar. Jadi, backward chaining bekerja dari kesimpulan menuju pencarian fakta. Metode ini disebut juga goal driven karena fokus pada satu tujuan tertentu. Next teh. Next teh. Heuristik. Heuristik adalah aturan praktis atau strategi penyederhanaan yang digunakan pakar untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Heuristik biasanya yang pertama berdasarkan pengalaman, kedua tidak selalu 100% matematis, ketiga membantu memilih solusi paling mungkin. Dalam sistem pakar, heuristik digunakan untuk 1. Mengurangi kompleksitas pencarian solusi, kedua mempercepat proses inferensi, ketiga menentukan prioritas aturan. Heuristik membuat sistem lebih mendekati cara berpikir manusia yang realistis. Next teh.
Berikut adalah bagan struktur sistem pakar. Pada gambar dapat kita lihat bahwa sistem pakar terdiri dari 5 komponen utama yang saling terhubung dan membentuk suatu alur kerja yang sistematis. Pada bagian pertama, di sisi kiri atas terdapat user. User merupakan individu yang menggunakan sistem dan memiliki permasalahan tertentu yang ingin diselesaikan. User memberikan data, fakta, atau gejala sebagai informasi awal yang akan diproses oleh sistem. Selanjutnya, sesuai arah panah pada gambar, user berinteraksi dengan user interface. Komponen ini berfungsi sebagai media komunikasi antara pengguna dan sistem. Melalui user interface, pengguna dapat memasukkan data dan menerima hasil analisis. Dengan demikian, user interface menjadi penghubung antara manusia dan sistem pakar. Data yang telah dimasukkan kemudian diteruskan ke bagian bawah, yaitu Efficient Engine. Pada bagian terlihat bahwa Efficient Engine merupakan inti atau otak sistem pakar. Komponen ini melakukan proses penalaran dengan pencocokan fakta yang diberikan user dengan aturan yang tersedia. Proses ini dapat menggunakan metode forward chaining maupun backward chaining. Inference Engine tidak bekerja sendiri. Pada gambar terlihat adanya hubungan dua arah antara Inference Engine dan Knowledge Base. Hal ini menunjukkan bahwa Inference Engine akan terus mengakses ke Knowledge Base untuk mengambil fakta dan aturan berbentuk if-then yang telah diperoleh oleh dari pakar atau ahli. Interaksi dua arah ini penting karena proses penalaran tergantung pada data dan aturan yang tersimpan dalam knowledge base. Setelah proses mencocokkan dan analisis selesai, sistem akan menghasilkan output dan explanation seperti yang terlihat pada bagian kiri bawah bagan. Output berupa hasil diagnosa atau solusi terhadap permasalahan yang diberikan oleh user, sedangkan explanation memberikan penjelasan mengenai dasar pengembalian keputusan tersebut, sehingga sistem menjadi lebih transparan dan dapat dipercaya. Jadi, kita mengikuti alur pada bagan. Prosesnya dimulai dari user, kemudian user interface, dilanjutkan ke inference engine yang berinteraksi dengan knowledge base, dan akhirnya menghasilkan output serta explanation. Keseluruhan komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk meniru cara berpikir seorang pakar dalam mengambil keputusan. Berdasarkan metode penalaran yang sudah dijelaskan sebelumnya, baik forward chaining maupun backward chaining, proses tersebut dijalankan oleh komponen-komponen utama dalam sistem pakar. Sistem pakar terdiri dari beberapa komponen yang saling integrasi, yaitu next step. Next teh. Next teh. Next teh. Rika bisa di next, Rika. Kayaknya kehilangan kontak juga nih. Risa ya. Rika ya. Tasya ya. Iya Pak, ini soalnya sinyalnya jelek. Kalian tuh dari mana emang, Tasya? Dari mana? Bandung atau di mana? Ini di Purwakarta Pak. Oh iya, Purwakarta banyak yang. Kalau Rika di mana? Rika juga sama Pak di Purwakarta. Ega? Ega sama Pak di Purwakarta. Bertiga nih. Sinyalnya lagi pada jelek Pak, mohon maaf. Akram? Akram juga sama Pak di Purwakarta. Purwakarta ya. Biasanya yang Purwakarta nih. Aduh, hujan nggak di sana sekarang? Kalau hujan, di sini sih udah rahat. Udah nggak hujan, biasanya sinyalnya. Kalau nggak Di hujan, Purwakarta masih hujan Pak. oh masih pantas. Rika, coba kalau Rika masih ini sama Tasya bisa di share screen.
Bapak, ini sinyal Tasya juga sedikit jelek, Pak. Bisa di share screen coba sama Tasya. Nah, baru ada tuh. Halo Rika. Rika. Tuh Tasya udah ganti tuh. Ya Pak, izin melanjutkan. Sistem Pakar terdiri dari beberapa komponen yang saling terintegrasi, yaitu yang pertama ada user interface antar muka pengguna, knowledge base, basis pengetahuan, inference engine, mesin inferensi, working memory, memori kerja, explanation subsystem, subsistem penjelasan, knowledge refinement system. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Tasya atas pemaparannya. Untuk pemaparan selanjutnya tentang user interface akan dijelaskan oleh Rika. Kepada Rika dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Oke, untuk yang pertama ada user interface atau antarmuka pengguna. Nah, user interface merupakan media komunikasi antara pengguna dan sistem pakar. Komponen ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan data, gejala, atau fakta yang dialami serta menerima hasil diagnosa atau rekomendasi dari sistem. Antarmuka dirancang agar interaktif, mudah digunakan, dan mampu menyampaikan informasi dengan jelas. Selain sebagai sarana input dan output, user interface juga berfungsi menampilkan penjelasan mengenai keputusan yang dihasilkan sistem, sehingga pengguna memahami alasan di balik kesimpulan tersebut. Untuk contohnya sendiri yaitu dalam sistem pakar diagnosa kerusakan laptop. Antarmuka menampilkan pertanyaan seperti apakah laptop menyala, apakah lampu indikator menyala. Kemudian pengguna memilih jawaban iya atau tidak. Nah, dan setelah itu sistem memproses jawaban tersebut dan menampilkan hasil diagnosa. Kemudian yang kedua ada knowledge base atau basis pengetahuan. Knowledge base merupakan komponen inti yang menyimpan seluruh pengetahuan yang diperoleh dari pakar. Pengetahuan tersebut dapat berupa fakta, aturan atau rules, dan heuristik yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Basis pengetahuan biasanya dipresentasikan dalam bentuk aturan produksi atau production rules dengan format if-then. Komponen ini berfungsi sebagai sumber referensi utama bagi mesin inferensi dalam menentukan solusi atau kesimpulan. Untuk contohnya, dalam sistem pakar diagnosa laptop terdapat aturan seperti if laptop tidak menyala, and lampu indikator mati, dan adaptor rusak. Atau if laptop menyala and layar gelap, dan LCD bermasalah. Aturan-aturan tersebut tersimpan dalam knowledge base dan digunakan saat proses konsultasi. Kemudian yang ketiga ada inference engine atau mesin inferensi, di mana merupakan komponen inti dalam sistem pakar yang berfungsi sebagai pengolah utama dalam proses penalaran. Komponen ini sering disebut sebagai otak sistem pakar karena bertugas menghubungkan fakta yang diberikan pengguna dengan aturan yang tersimpan dalam basis pengetahuan untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Secara teknis, mesin inferensi bekerja dengan cara membaca fakta yang tersimpan dalam working memory, mencocokkan fakta tersebut dengan aturan atau rules dalam knowledge base, menentukan aturan mana yang memenuhi kondisi, menjalankan aturan tersebut untuk menghasilkan fakta baru atau kesimpulan akhir.
Mesin inferensi juga bertanggung jawab dalam mengontrol jalannya proses penalaran, termasuk menentukan aturan-aturan yang dijalankan dan menghentikan proses ketika solusi telah ditemukan. Fungsi utama dari mesin inferensi yaitu yang pertama ada proses pencocokan pola atau pattern matching, kemudian yang kedua ada mengontrol strategi penalaran, yang ketiga menghasilkan kesimpulan berdasarkan aturan yang tersedia, dan yang terakhir yaitu mengelola konflik aturan atau jika lebih dari satu aturan terpenuhi. Contohnya dalam sistem pakar diagnosa kerusakan laptop, yaitu fakta dari pengguna laptop tidak menyala dan lampu indikator mati, maka mesin inferensi akan mencari aturan yang sesuai dalam knowledge base. Misalnya, if laptop tidak menyala and lampu indikator mati dan adaptor rusak. Mesin inferensi kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa adaptor kemungkinan rusak. Oke, selanjutnya ada working memory atau memori bekerja. Working memory adalah tempat penyimpanan sementara yang digunakan selama proses konsultasi berlangsung. Komponen ini menyimpan fakta yang diberikan pengguna, hasil sementara dari proses inferensi, serta status pemeriksaan yang sedang berjalan. Working memory memungkinkan sistem melacak proses penalaran secara bertahap hingga diperoleh kesimpulan akhir. Contohnya, saat pengguna menjawab bahwa laptop tidak menyala dan lampu indikator mati, maka informasi tersebut disimpan terlebih dahulu dalam working memory sebelum diproses lebih lanjut oleh mesin inferensi. Oke, next ada explanation subsystem atau subsistem penjelasan. Explanation subsystem berfungsi memberikan penjelasan mengenai bagaimana dan mengapa sistem menghasilkan suatu kesimpulan. Komponen ini meningkatkan hasil transparansi serta kepercayaan pengguna terhadap sistem pakar. Dengan adanya subsistem ini, pengguna tidak hanya menerima hasil akhir, tetapi juga memahami hasil proses penalaran yang dilakukan oleh sistem. Contohnya, sistem menampilkan keterangan seperti adaptor kemungkinan rusak karena berdasarkan if laptop tidak menyala and lampu indikator mati dan adaptor rusak. Penjelasan tersebut menunjukkan aturan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Oke, selanjutnya itu ada knowledge refinement system atau sistem perbaikan pengetahuan, di mana sistem ini merupakan komponen yang berfungsi memperbarui dan menyempurnakan basis pengetahuan agar tetap relevan dan akurat. Sistem ini memungkinkan evaluasi terhadap aturan yang ada dan melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dengan kondisi terbaru. Dalam perkembangan modern, komponen ini dapat dikombinasikan dengan teknik pembelajaran mesin untuk meningkatkan performa sistem. Next. Baik, selanjutnya itu ada studi kasus, sistem pakar diagnosa kerusakan laptop. Di sini komponen penting sistem dalam studi kasus ini terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama ada user atau pengguna yang memasukkan gejala kerusakan. Kemudian basis pengetahuan berisi aturan-aturan hasil akumulasi pengetahuan teknisi. Yang ketiga ada mesin inferensi yang merupakan proses penalaran. Dan yang keempat ada subsistem penjelasan yang dimana memberikan alasan atau kesimpulan yang dihasilkan.
Oke, baik. Pada studi kasus ini, saya mengambil contoh implementasi sistem pakar pada diagnosa kerusakan laptop. Seperti yang kita ketahui, banyak pengguna laptop yang ketika perangkatnya rusak, langsung membawanya ke teknisi tanpa pengetahuan atau mengetahui penyebab awalnya. Padahal, jika diketahui dari gejalanya, kita bisa memperkirakan jenis kerusakan secara awal. Nah, disinilah sistem pakar berperan. Sistem ini meniru cara berpikir seorang teknisi profesional dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah disimpan di dalam basis pengetahuan. Oke, baik. Di sini ada basis pengetahuan atau aturan. Sebagai contoh aturan yang digunakan, jika laptop tidak menyala dan lampu indikator mati, maka adaptor kemungkinan rusak. Jika laptop tidak menyala tetapi lampu indikator menyala, maka kerusakan kemungkinan terdapat pada motherboard. Jika laptop menyala tetapi layar gelap, maka kemungkinan terjadi kerusakan pada LCD. Nah, untuk metode inferensi yang digunakan adalah forward chaining. Forward chaining adalah metode penalaran yang dimulai dari fakta atau data awal, kemudian bergerak menuju kesimpulan. Untuk contohnya, pengguna memasukkan gejala, laptop tidak menyala, dan lampu indikator mati. Mesin inferensi kemudian mencocokkan fakta tersebut dengan aturan yang tersedia, karena sesuai dengan aturan pertama, sistem menyimpulkan bahwa adaptor kemungkinan rusak. Oke, udah beres. Ega, Rika, Nasya, Selanjutnya ada analisis manfaat dan nilai tambah. Implementasi sistem pakar ini memberikan beberapa manfaat signifikan, di mana yang pertama memberikan diagnosa awal secara cepat dan efisien, kemudian mengurangi ketergantungan langsung pada teknisi, yang ketiga menghemat waktu dan biaya pengguna, dan yang terakhir membantu teknisi mempercepat proses identifikasi masalah. Secara konseptual, sistem ini menunjukkan bagaimana kecerdasan buatan dapat diterapkan dalam permasalahan sehari-hari secara praktis. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pakar mampu mempresentasikan pengetahuan seorang teknisi ke dalam bentuk aturan logika yang terstruktur. Dengan menggunakan metode forward chaining system, dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta. Dengan menggunakan metode forward chaining system, dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang diberikan pengguna. Hal ini membuktikan bahwa sistem pakar tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata untuk membantu proses pengambilan keputusan. Cukup, Ega. Yang lain? Boleh ke pertanyaan? Ega, terus. Cukup ya? Oke, ada yang mau bertanya? Kalau Sandi, main Mukmi, jelaskan cara saya. Jelas, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, boleh, Krisna. Gimana, Kris? Perkenalkan nama saya Krisna izin bertanya ke kelompoknya Ega. Kan apa ya, sistem pakar itu kan AI ya, sama kecerdasan buatan juga yang meniru pengambilan keputusan manusia. Nah, apa bedanya tuh AI yang kita ketahui kayak Claude, Gemini atau
ChatGPT atau yang lainnya, sama bedanya sama sistem pakar gitu. Apa bedanya? Apakah sama aja AI yang bisa diajak ngobrol atau gimana, atau ada bedanya gitu? Apa bedanya? Kayak mungkin gitu, Pak. Oke, Terima kasih. makanya ini ya bedanya AI dengan sistem pakar berarti ya Kresna. Ya, betul, Pak. Oke, ada sih di yang kemarin, di pertemuan kemarin juga, saya udah jelaskan, boleh? Bagus pertanyaannya juga, biar lebih, biar lebih jelas juga. Gimana Tasya, Ega, Rika, terus apa lagi tadi, eh, Akram, mau dijawab langsung atau nanti? Ega, Tasya, Akram, Rika, dijawab langsung. Loh, kelompok Tasya, Baik Pak, Kayaknya akan jawabannya kami jawab langsung. jawab langsung, boleh? Boleh langsung dijawab. Oke, baik. Izin menjawab ya. Nah, untuk perbedaan antara AI seperti ChatGPT atau yang lainnya dengan sistem pakar ini terletak pada tujuan serta cara kerjanya. Nah, walaupun keduanya termasuk dalam bidang AI, seperti ChatGPT dirancang untuk dapat berkomunikasi dengan manusia dengan bahasa alami gitu ya. Sedangkan sehingga dapat diajak berdiskusi, menjawab pertanyaan, membantu menulis atau menjelaskan berbagai topik secara luas. AI ini juga belajar dari data yang sangat besar menggunakan teknik machine learning sehingga mampu memberikan jawaban yang fleksibel dan beragam. Sementara itu, sistem pakar yaitu jenis AI yang dibuat untuk meniru kemampuan seorang ahli dalam bidang tertentu. Sistem pakar bekerja berdasarkan basis pengetahuan dan aturan yang biasanya digunakan berbentuk if-then yang diperoleh dari pakar di bidang tersebut. Jadi, sistem pakar biasanya hanya fokus pada satu bidang tertentu seperti diagnosa penyakit atau kerusakan perangkat dan tidak dirancang untuk melakukan percakapan bebas seperti AI. Dengan demikian, meskipun sama-sama termasuk AI seperti ChatGPT dan yang lainnya lebih berfungsi sebagai sistem komunikasi dan bantuan umum, sedangkan sistem pakar itu berfungsi sebagai sistem pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan seorang ahli. Jadi kesimpulannya AI yang biasa kita gunakan sehari-hari dengan sistem pakar itu berbeda. Sekian. Oke, jelas. Kresna, Siap, jelas, Pak. intinya mah gini, kalau sistem pakar tuh cabang dari AI. Kalau AI itu lebih luas, karena AI itu bisa kita chat, ada chatbotnya, GPT itu ya. Nah kalau sistem pakar itu cuman ini aja untuk tujuan tertentu. Jadi udah ada pakarnya, misal diagnosis penyakit dan lain sebagainya lah. Jelas ya Kresna ya? Jelas, Pak, jelas. Jadi AI itu paling tinggi bagiannya ada sistem pakar. Oke cukup, Ega boleh ditutup. Ega, Tasya, Akram, presentasinya boleh ditutup. Kalau itu kesimpulannya. Oke, baik. Sebelum kami tutup, kami menyimpulkan sistem pakar merupakan sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru proses pengambilan keputusan seorang pakar dalam mengembangkan yang diperlukan unsur seperti knowledge engineer, representasi pengetahuan, dan hersik. Sistem pakar memiliki struktur yang terdiri dari lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi, serta komponen utama seperti basis pengetahuan, mesin inferensi, dan subsistem penjelasan. Melalui studi kasus diagnosa kerusakan laptop, dapat dilihat bahwa sistem pakar mampu memberikan solusi yang sistematis dan logis berdasarkan aturan yang telah ditentukan.
Oke, boleh ditutup. Terima kasih. Ya, Ya. baik. Terima kasih dari kami ucapkan atas waktunya dan kesempatannya presentasi untuk kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata dan yang lainnya. Kami tutup presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus nih slide-nya. Mungkin dari sinyal nih ya. Ega, Tasya, Akram, Dika. Kayak nggak apa-apa lah ya. Karena memang Purwakarta. Mungkin lagi hujan mungkin ya. Kalau Rika, Tasya, Ega, Akram, Purwakarta hujan. Iya Pak, gerimis, Kalau hujan. di sini udah nggak hujan. Enggak. Mungkin sinyalnya ya. Dari sinyal mungkin. Oke. Saya share screen sudah terlihat, Mukni dan yang lain. Sudah terlihat, halo, Kresna, yang lain. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke, ini bagus nih. Tadi ada unsur-unsurnya, ya. Slide-nya, bagus. Unsurnya ada pakar, human expert, ya. Knowledge engineer, rekayasa pengetahuan, basis pengetahuan, knowledge base. Terus ada metode inferensi, tadi bagus tuh metode inferensinya. Ada contohnya juga, heuristik, ya. Nah, terus ini forward chaining ya. Terus ada backward chaining, ini nanti jadi tugas nih. Nih, saya nggak akan terlalu banyak menjelaskan, intinya kayak gini nanti tugas ini. Jadi udah dijelaskan juga sama si emang udah dijelaskan juga oleh kelompoknya Tasya dengan si dokter ini nih, dokter ini ada batuk, influenza, bagus penjelasannya juga. Ini nanti jadi tugas. Oke, saya paling menambahkan aja sebentar ke COVID. Udah. Oke, benar. Ini kayaknya jadi kita masuk ke unsur-unsur penting dari sistem pakar. Oke, tadi udah dijelasin tuh ya banyak unsurnya. Kalau ini saya menambahkan ya, kalau agendanya hakikat dan aktor pengembangan, struktur dan alur kerja sistem, komponen basis pengetahuan, mesin inferensi tadi itu udah dijelaskan jelas tuh di kelompoknya Tasya, dan memori kerja, interaksi pengguna dan transparansi. Hakikat sistem pakar mengintegrasikan pengetahuan manusia ke dalam komputer untuk mereplikasi kalian pemecahan masalah itu. Intinya jadi kita ini ada otak nih ya, mikro otak yang mewakili kecerdasan buatan dan kompetensi digital. Jadi nanti di komputer bisa mendeteksi, bisa ada aplikasinya atau sistemnya untuk diagnosis penyakit dan lain sebagainya ya. Bisa jadi diagnosis kerusakan motor, kerusakan mobil dan lain sebagainya. Oke, aktor pengembangan sistemnya ada pakar domain. Pakar domain itu siapa aja? Keahlian substansial, substansi dan pemahaman mendalam tentang domain masalah spesifik. Mereka menyediakan data faktual, aturan, serta intuisi. Jadi udah jelas ya, ini loh data-datanya. Terus ada perekayasa pengetahuan, bertanggung jawab, mengekstraksi, presentasikan, dan mengorganisir pengetahuan dari pakar domain. Dari sini yang udah ada datanya, dari gejalanya misal. Mereka menerjemahkan pengetahuan manusia ke dalam format yang dapat dipahami dan diproses oleh mesin, jadi disortir. Pengguna adalah individu atau entitas yang berinteraksi dengan sistem pakar. Jadi ada
usernya atau kita sebagai misal yang ingin cek nih kita sakit apa. Oke, terus analisis peran proyek sistem diagnosis medis dalam pengembangan sistem pakar untuk diagnosis penyakit paru-paru dan paru-paru langka. Identifikasi peran kunci dari individu berikut dokter spesialis paru dengan 30 tahun pengalaman klinis, seorang analis AI yang bertanggung jawab merancang struktur penanganan if then jika, lalu then tuh jika ini maka apa ya, dan dokter umum yang akan menggunakan sistem ini di puskesmas. Jelaskan mengapa masing-masing individu tersebut memainkan peran tersebut. Langsung aja lah ya dijawab solusinya. Dokter spesialis paru 30 tahun berpengalaman berperan sebagai pakar domain. Pengalaman klinisnya yang luas dan pengetahuannya tentang penyakit paru-paru langka sangat krusial untuk menyediakan basis pengetahuan aturan diagnosis dan kriteria keputusan yang akurat bagi sistem. Itu pakar domain itu. Solusi lanjutannya, analisis AI yang merancang struktur if then berperan sebagai knowledge engineer. Individu ini bertanggung jawab untuk mengekstraksi, merepresentasikan, dan menstrukturkan pengetahuan dari pakar domain. Kan nanti banyak tuh ya dari pakar domain itu. Nah nanti sama AI itu disortir ya ke dalam format yang dapat diproses oleh sistem pakar. Misal aturan produksi if then nanti ada tadi kan ya ada ya, tidak, ya, serta memastikan konsistensi dan efisiensi pengenalan sistem. Solusi lanjutan lain, dokter umum di puskesmas berperan sebagai pengguna user. Sebagai end user utama, dokter umum akan berinteraksi langsung dengan sistem untuk mendapatkan bantuan diagnosis. Kayak contohnya sekarang kan ada Halodoc, gitu ya. Umpan balik dari pengguna ini sangat penting untuk pengujian, validasi, dan penyempurnaan sistem agar relevan dan user friendly dalam praktik klinis sehari-hari. Kayak struktur program konvensional, adanya program konvensional, data, kontrol, gitu ya. Struktur sistem pakar, ada basis pengetahuan dari mesin intervensi, ya. Pemisahan fundamental, terus lebih fleksibel, terus alur kerja sistemnya ada input data atau gejala-gejalanya. Kalau kalian ke dokter kan pasti kalian sakitnya apa biasanya, yang dirasakannya apa, misal pusing dan lain sebagainya. Mesin intervensinya memproses, mesin intervensinya mencari kecocokan dengan aturan di basis pengetahuan, mencari ini dari gejala ini tuh apa nih, misal tipes dan lain sebagainya. Kesimpulannya nanti kan banyak ya nanti mesin referensinya, misal ada tipes, mah dan lain sebagainya. Nah mungkin dapat kesimpulannya sakit mah. Basis pengetahuan intinya bakar, pengetahuan khusus domain, mengandung fakta, dokumentasi, contoh suhunya 39 derajat itu jelas ya. Membuat aturan, mendukung penalaran sistem untuk pengambilan keputusan. Ini mesin inferensi otak penalaran sistem pakar. Mesin inferensi mengolah basis pengetahuan menjadi keputusan logis. Nah ini forward chaining, tadi yang penalaran maju. Metode data driven ini memulai penalaran dari fakta yang diketahui, sistem bergerak maju, menerapkan aturan untuk menghasilkan kesimpulan baru hingga tujuan tercapai. Bedanya kalau backward chaining kayak gini, dari X3 dulu ke X2, ke X1. Ya, goal driven, kalau tadi data driven. Kalau ini goal driven itu bermula dari suatu hipotesis atau tujuan yang diinginkan, sistem kemudian mencari fakta pendukung yang diperlukan untuk membuktikan hipotesis tersebut efektif untuk diagnosis atau verifikasi tertentu. Memori kerja berperan sebagai area penyimpanan, sementara yang dinamis
menampung fakta-fakta spesifik yang relevan dan muncul panjang sesi konsultasi. Interaksi dan transparansi. Interaksi biasanya kita adanya input data, penyajian diagnosis di aplikasinya ya. Transparansi itu lebih ke arah ini jelas, tidak ya tidak apa ya disembunyikan dan logis juga. Oke, ini diagram alien bersama linear ya. Kayak demo logikanya mendemonstrasikan proses inferensi forward chaining untuk diagnosis kerusakan mesin, dimulai dari observasi awal hingga penarikan kesimpulan solusi. Nah, input fakta awal, misal mesin mati atau lampu mati. Refleksi nilai transparansi dalam sistem bakar medis, mengapa fasilitas penjelasan dianggap sebagai komponen yang sangat krusial dalam sistem bakar medis dibandingkan sistem perangkat lunak biasa, terutama mengingat pentingnya akuntabilitas dan kepercayaan dalam domain tersebut. Jawabannya, karena explantation facility dalam sistem bakar hanya berfungsi untuk menampilkan hasil akhir dari penilaian sistem tanpa memberikan rincian prosesnya. Kesimpulannya, sistem bakar itu meniru kalian manusia, memisahkan basis pengetahuan dan mesin inferensi untuk adaptasi fleksibel. Aktor kunci meliputi bakar domain, perekayasa pengetahuan pengguna untuk pengembangan berkelanjutan. Mesin inferensi melakukan pelaran forward atau backward chaining, memproses data dari basis pengetahuan dan memori kerja. Terus fasilitas penjelasan krusial untuk akuntabilitas, transparansi, dan membangun kepercayaan pengguna dalam keputusan sistem. Nah, ini tugas individunya. Buatlah penerapan dari forward chaining atau penalaran maju dan backward chaining penalaran mundur. Jelas untuk tugasnya? Halo? Mukni yang lain jelas? Iya Pak. Jelas? Itu tugasnya? tuh Pak, Ya, gimana? format yang dikirimnya itu berbentuk apa ya Pak untuk tugas ini? Formatnya berbentuk dokumen, boleh berbentuk PDF, Word, boleh. Ya, Oh iya baik Pak. jadi dijelaskan forward chaining kayak gimana, backward chaining kayak gimana. Ya, contohnya tuh tadi tuh karena bagus tuh ini presentasinya tadi dari kelompok. Ini contohnya. Nanti dijelaskan ya apa perbedaan forward chaining sama backward chainingnya. Jelas Mukni? Iya Pak, jelas Pak. Jelas. Kalian mau pakai kayak gini atau kalian mau cari pakai studi kasus? Oh, ada studi kasus juga ya. Nih contohnya nih forward backward chaining, wah banyak penyakit sapi ya. Ya ada, boleh pakai studi kasus atau lain sebagainya, banyak. Yang penting saya minta penerapan dari forward chaining dan backward chaining, nanti dijelaskan perbedaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Bentuknya PDF atau dokumen ya. Ada lagi yang mau bertanya? Jelas? Egal, Akram, Andi, yang lain? Jelas, Pak. Alhamdulillah jelas, Pak. Oke, kalau udah jelas, itu tugas, oh ya, tugas individunya itu sebentar. 1 minggu ya waktunya ya. Ya, jadi ingat jamnya 7.07 ya, learning. 1 minggu ya. Jelas ya? Oke, kalau udah jelas, kita masuk ke absensi. Sebentar, saya refresh dulu. Langsung aja lah ya. Yang belum absen aja. Galuh, ada Galuh? Galuh, ada Galuh?
Galung nggak ada ya nih? Galung nggak ada ya? Oke. Terus, oh bagus, ini udah semua. Oh ini ada Sahrial. Sahrial ada? Sahrial. Sahrial nih ada nih. Ini kemana nih Sahrial nih? Halo Sahrial, tiduran kayaknya ya. Saya mau makan, tapi kalau ada bukti screenshotnya boleh ke saya lah ya. Nanti jangan lupa WA. Sahrial nih ada di sini. Sarayo hadir, Pak. Sahrial, dari mana Sahrial? Hadir, Pak. Dari mana? Sahrial dari mana, Rial? Lagi di kafe, Pak. Tapi kan dengerin, Sahrial. Lagi buka bareng ini teh. Lagi buka Bentar, Pak, bareng. nggak ada headset, Pak, bentar. Sahrial. Oke, nggak apa-apa lah, Rial. Oke, udah langsung aja. Boleh kameranya dinyalakan. Kita ke sesi foto-foto ya. Boleh kameranya dinyalakan. Ariel kayaknya ini lagi buka puasa, yang penting mendengarkan lah, nggak apa-apa tuh. Ini kayaknya lagi di luar juga tuh dia. Yang penting mendengarkan, tugasnya jangan lupa dikerjakan lah ya. Oke, kita mulai sesi foto-fotonya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mohon maaf juga ini suara saya masih serak. Jadi sedikit mungkin kecil, putus-putus dan lain sebagainya ya. Selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.